お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 646 kita diperlihatkan pada situasi pertarungan yang terjadi antara Kyoraku melawan Lilebaro. Dalam pertarungan itu, setelah Lilebaro mengaktifkan full standing miliknya, kini Lile pun tampaknya telah berhasil melancarkan 3 tembakan sekaligus tepat menembus tubuh Kyoraku. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 647 ini memperlihatkan Kyoraku yang tengah berlari melewati beberapa bangunan. Setelah sebelumnya berhasil dilukai oleh Lilebaro, tampaknya saat itu Kyoraku tengah memutuskan untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Kemudian setelah menemukan tempat yang dirasa cukup aman, Kyoraku pun langsung terduduk guna mengistirahatkan tenaganya. Terlihat dengan darah yang terus mengalir dari luka tembakan, sepertinya saat itu Kyoraku cukup beruntung karena tidak langsung tewas akibat serangan dari musuh. Dan di tengah peristirahatannya itu, secara mengejutkan tiba-tiba saja telah datang kembali sebuah serangan ke arah dirinya. Serangan yang rupanya berasal dari Lilebaro itu tampaknya mengharuskan Kyoraku untuk langsung meloncat guna menghindari serangan tersebut. Menyadari bahwa Lilebaro saat ini telah berhasil menemukannya, Kyoraku pun lantas memutuskan untuk melarikan diri kembali dari musuhnya itu. Dengan memanfaatkan kepulan asap di sekitar sana, Kyoraku telah berhasil memasuki sebuah bangunan di dekatnya secara diam-diam. Namun tepat di atas bangunan, Lilebaro yang rupanya mengetahui hal itu secara tak terduga langsung melakukan teleportasi ke hadapan Kyoraku. Sambil menghadang Kyoraku yang tengah berlari di hadapannya, Lilebaro pun mengatakan bahwa dirinya telah cukup terkesan melihat Kyoraku yang masih mampu berlari setelah mendapat luka berat di tubuhnya. Di sisi lain, seakan tidak ingin banyak basa-basi, kini Kyoraku langsung melancarkan serangan kidonya Hado 78 yang bernama Zangerin. Terlihat meski saat itu Kyoraku paham bahwa serangan itu takkan mampu melukai musuhnya, tapi hal itu tetap dia lakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. Bersamaan dengan dilancarkannya serangan itu, kini ledakan besar pun langsung meluap dari dalam bangunan tersebut, hingga menciptakan kepulan asap yang cukup pekat. Dari sini kita tahu bahwa rupanya serangan itu sengaja dilancarkan oleh Kyoraku agar dirinya bisa kembali melarikan diri. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di tempat para pasukan Gotei 13 berada, terlihat saat itu para pasukan yang dikomandoi oleh Shinji Hirako dan Urahara tampaknya telah semakin dekat dengan tempat tujuan mereka. Namun sebelum mereka dapat mencapai tempat tujuannya itu, tiba-tiba saja dari arah depan mereka kini telah terjadi sebuah ledakan yang tampaknya disebabkan oleh kedatangan seseorang. Ledakan yang cukup besar itu pun lantas membuat para pasukan di sana merasa terkejut dan cukup penasaran. Dan ternyata dari balik kepulan asap bekas ledakan itu terjadi, saat ini telah hadir salah seorang Shustaffle yang tiada lain adalah Gerard Valkyrie. Sambil tertawa melihat para shinigami di depannya, Gerard pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan para penyusup untuk melangkah lebih jauh lagi. Kemudian di tengah peringatannya itu, dari arah sampingnya tiba-tiba saja Gerard telah mendapat sebuah serangan Zanpakuto dari salah satu shinigami di sana. Terlihat serangan yang cukup mengejutkannya itu tampaknya berhasil ditangkis oleh Gerard menggunakan perisai. Dan rupanya orang yang telah melancarkan serangan itu adalah Renji, yang mana saat itu sangat percaya diri melancarkan serangannya. Dengan kepercayaan dirinya saat itu, Renji pun menyuruh rekannya yang lain untuk segera pergi terlebih dahulu dan menyerahkan musuh kepada dirinya. Mendengar hal itu, Hirako dan para shinigami lain pun lantas memutuskan untuk menyerahkan Gerard kepada Renji. Dengan penuh kepercayaan diri kepada rekannya itu, mereka pun mulai bergegas kembali menuju tempat tujuan. Namun belum sempat mereka bergegas, tiba-tiba saja para shinigami itu dihadang oleh Gerard seolah tidak ingin membiarkan satu orang pun kabur. Merasa bahwa dirinya lebih kuat dibandingkan semuanya, Gerard kemudian menantang para shinigami di sana untuk melawannya secara bersama-sama. Sementara itu di tempat Kyoraku berada, terlihat tampaknya saat itu Kyoraku telah berhasil melarikan diri cukup jauh, bahkan sampai ke tempat di mana dirinya pertama kali tiba. Dengan jarak yang menurutnya sudah cukup jauh dari rekan-rekannya,
Kini Kyoraku pun akan segera mengeluarkan kemampuan andalannya. Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju Ore ni te ouzume shime no dan. Dan benar saja, dengan menancapkan Zanpakuto-nya ke lantai, Kyoraku akhirnya mulai melepaskan kekuatan bankainya yang selama ini dia pendam. Yang mana bankainya itu bernama Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Terlihat setelah dilepaskannya bangkai tersebut, kini di sekitarnya telah muncul bayangan-bayangan hitam seakan menjalar dari dalam tubuhnya. Pada awal chapter 648 ini memperlihatkan Ichigo yang tengah berlari mencari keberadaan Grimmjow hingga akhirnya bertemu dengan Askin Nalevar. Menyadari bahwa Askin merupakan sosok musuh yang sedang dikejar Grimmjow, Ichigo pun lantas menanyakan keberadaan Grimmjow kepadanya. Di sisi lain, tepat di hadapan Ichigo, dengan begitu santai Askin berkata bahwa orang yang tengah dicari oleh Ichigo saat ini sedang tidak sadarkan diri di suatu tempat. Dan orang yang telah membuatnya seperti itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Ichigo pun lantas terkejut seolah tidak menyangka bahwa Grimmjow telah dikalahkan oleh orang seperti Askin. Merasa kesal dengan hal itu, Ichigo pun tiba-tiba saja langsung melesat ke arah Askin berniat melancarkan serangan. Namun belum sempat serangan itu dilancarkan, tiba-tiba saja Ichigo dan Askin dikejutkan oleh sebuah reatsu kuat yang terpancar di suatu tempat. Reatsu yang cukup pekat itu rupanya membuat mereka berdua serasa diselimuti oleh kegelapan. Sementara itu, di tempat rekan-rekan Ichigo lain yang tengah berpencar, terlihat saat itu Orihime, Sado dan juga Ganju rupanya juga sama-sama tengah merasakan reatsu yang serupa. Saat itu tiba-tiba saja mereka semua merasakan sebuah perasaan yang membuat tubuh mereka merinding dan gemetar. Entah apa yang saat itu mereka rasakan, tapi tampaknya hal tersebut membuat mereka merasa bahwa langit kini telah semakin gelap dan dingin. Di sisi lain, Ichigo yang sempat kebingungan dengan hal itu, kini akhirnya telah mengetahui tentang siapa pemilik sumber dari kekuatan yang sangat menakutkan itu. Dengan wajah yang seakan tidak percaya, Ichigo pun mengungkapkan bahwa kekuatan ini merupakan kekuatan dari sang komandan Gote 13 Shunsui Kyoraku. Sementara itu, kembali ke tempat pertarungan, tepatnya di tempat Lilobaro berada. Terlihat saat itu sambil melayang ke sana kemari mencari Kyoraku, sepertinya Lilobaro juga merasakan keanehan pada langit yang saat ini mulai terlihat lebih gelap. Merasa bahwa itu hanyalah ilusi saja, Lilobaro pun mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu. Di sisi lain, dari arah belakang Lilobaro, kini tiba-tiba saja telah muncul sosok Kyoraku yang tengah berjalan sambil mententeng kedua pedangnya. Seakan ingin memamerkan kekuatannya, Kyoraku pun berkata bahwa kegelapan dan kesunyian miliknya saat ini tampaknya telah cukup membuat keadaan menjadi lebih suram. Mendengar hal itu, Lilobaro akhirnya mengetahui bahwa apa yang dilihatnya sejak tadi bukanlah sebuah ilusi, melainkan hal itu merupakan kekuatan bankai milik Kyoraku. Seolah tidak peduli akan hal itu, kini Lilo pun secara tak terduga langsung meluncur dan melancarkan serangannya ke arah Kyoraku. Terlihat serangan Lilo yang sangat dahsyat itu nyatanya mampu menghancurkan bangunan-bangunan di sana hingga menjadi puing-puing yang kecil. Bahkan bukan hanya bangunan saja, semua permukaan tanah di sana saat ini telah hancur akibat dari serangan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Lilobaro yang sebelumnya telah melancarkan serangan, kini secara mengejutkan tiba-tiba saja dirinya mendapatkan sebuah luka tepat di tubuhnya. Kemunculan luka yang mengejutkannya tersebut lantas membuat Lilobaro bertanya-tanya tentang dari mana luka itu berasal. Di sisi lain, melihat hal itu, Kyoraku pun akhirnya mengungkapkan bahwa saat ini dirinya telah menggunakan bankai level 1 yang bernama Tamerai Kizu no Wakachiai, yang mana teknik ini merupakan representasi dari sebuah cerita tentang seseorang yang memiliki luka yang sama dengan rekannya. Sehingga secara singkat teknik ini akan mampu membagi dan menyalin semua luka di tubuhnya kepada lawannya. Kemudian setelah itu, seolah serangannya tak cukup sampai di situ saja, sambil tersenyum sinis, Kyoraku pun mulai melepaskan bankai level 2 yang bernama Zanki no Shitone. Terlihat akibat dari teknik yang telah dilepaskan oleh Kyoraku tersebut, saat ini tiba-tiba saja tubuh Lilobaro mulai memunculkan bercak-bercak hitam di seluruh area tubuhnya. Kemunculan bercak hitam itu pun lantas kembali membuat Lilobaro terkejut dan tak mampu berbuat apa-apa. Di sisi lain, melihat musuhnya tengah dilanda kebingungan, sontak membuat Kyoraku kembali menjelaskan tentang teknik keduanya tersebut.
Di sana Kyoraku mengungkapkan bahwa tekniknya itu didasarkan pada sebuah cerita dari seseorang yang penuh penyesalan setelah melukai pasangannya sendiri. Dan perwujudan dari penyesalan yang sangat mendalam itu kemudian berubah menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kini sebagai orang yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut, Lilebaro pun saat ini tengah mendapatkan penyakit yang dimaksud dalam cerita itu, yang mana bercak-bercak hitam itu kini membuatnya mengeluarkan darah secara terus-menerus. Setelah berkata demikian, Kyoraku pun kembali melepaskan teknik bankainya yang selanjutnya. Terlihat dengan dilepaskannya bangkai level ketiga yang bernama Dangyo no Fuji. Saat ini tiba-tiba saja tempat di sekitar mereka berdua telah dipenuhi oleh air yang sangat dalam. Dengan keadaan yang semakin tak masuk akal itu, kini Kyoraku pun mengatakan bahwa di dalam air tersebut dirinya akan segera menghabisi Lilebaro dengan cara menguras habis Reiatsunya. Di awal chapter 649 ini memperlihatkan Lilebaro yang tengah tenggelam di dalam air yang tercipta dari bangkai milik Kyoraku. Dikatakannya oleh Kyoraku bahwa di dalam air ini, baik Lile maupun Kyoraku, keduanya akan tetap berada di sana sampai di antara keduanya ada yang kehabisan Reiatsu. Terlihat saat itu Lilebaro yang tengah mengalami luka cukup parah akibat terkena serangan sebelumnya, tentunya tidak mau hal itu terjadi. Sambil terus mengepakkan sayapnya, Lile pun bertanya-tanya tentang mengapa dirinya tidak mampu sampai ke permukaan meski telah berusaha bergerak. Di sisi lain, melihat hal itu, Kyoraku pun mengungkapkan bahwa tekniknya ini merupakan gambaran dari sebuah cerita tentang dua orang kekasih yang melemparkan diri ke dalam air yang sangat deras. Seorang pria yang tidak menepati janjinya dan seorang perempuan yang tidak bisa melepaskan cintanya pada pria tersebut. Oleh karena itu, saat ini baik Lile maupun Kyoraku, keduanya tidak akan bisa keluar sampai salah satu di antara mereka ada yang tumbang. Dan bersamaan dengan diungkapkannya teknik tersebut, kini secara tiba-tiba Kyoraku tengah ditemani oleh wujud Zanbakutonya yang bernama Sakura no Suke. Terlihat sambil dirangkul oleh roh pedang berwujud wanita itu, Kyoraku pun mulai menyapa sosok tersebut dengan panggilan Ohana. Seolah keduanya sudah lama tidak saling bertemu, mereka pun kini saling berbicara satu sama lain. Dengan penuh candaan di antara keduanya, Ohana berkata bahwa dirinya merasa terganggu dengan kimono Kyoraku yang saat ini telah rusak, yang mana menurutnya hal itu dikarenakan kimono tersebut milik wanita lain. Kemudian setelah berkata demikian, kini dengan nada dan ekspresi yang telah mulai serius, Ohana pun mengatakan bahwa sebagai pedang milik Kyoraku, dirinya telah bersumpah untuk selalu berada di sisi Kyoraku hingga akhir hayatnya. Sementara itu, di sisi lain, Lilebaro yang saat itu tampaknya tidak mampu melihat keberadaan sosok Ohana di dekat Kyoraku, kini mulai mempertanyakan tentang sikap Kyoraku yang sedari tadi tengah berbicara sendiri. Seakan dirinya tidak ingin diam begitu saja, Lile pun akhirnya memutuskan untuk memulai serangan. Terlihat sambil melesat menuju ke arah Kyoraku, dengan kepercayaan diri Lile menegaskan bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh bangkai Kyoraku. Di sisi lain, melihat hal itu, Kyoraku pun akhirnya mulai melepaskan bangkai level terakhirnya yang bernama Itokiri Basami Chizome no Nodobue. Dengan tekniknya tersebut, tampaknya Kyoraku berhasil melayangkan sebuah serangan mematikan ke arah leher Lilebaro. Dan benar saja, serangan yang sangat dahsyat itu pun nyatanya berhasil memotong leher Lilebaro hingga membuat lehernya tersebut meledak seketika. Dan akibat dari serangan itu pun, kini Lilebaro perlahan mulai terjatuh dan tenggelam menuju ke dasar tanah. Dan seperti yang kita tahu, teknik terakhirnya ini nyatanya juga merupakan perumpamaan dari sebuah cerita tentang kekejaman cinta seorang wanita, yang mana dirinya telah menyesal mengabaikan permohonan pria hingga akhirnya tanpa ragu memotong lehernya sendiri. Kemudian setelah itu, bersamaan dengan telah dilancarkannya serangan tersebut, kini Kyoraku juga mulai terjatuh seolah telah kehilangan tenaganya. Sambil disambut oleh pangkuan hangat dari Ohana, Kyoraku pun mulai mencoba beristirahat dari pertarungan yang cukup melelahkan. Sembari beristirahat, sesekali Kyoraku mencoba menggoda Ohana yang saat itu terlihat cukup pendiam. Dan akibat dari hal itu, mereka pun kini mulai kembali bercanda satu sama lain di tengah keadaan yang menurutnya sudah dirasa aman. Akan tetapi, di tengah situasi hangat di antara mereka berdua, tiba-tiba saja telah datang sebuah tembakan dari arah bawah yang langsung menghujam Kyoraku. Terlihat serangan yang sangat mengejutkan mereka berdua itu secara brutal mampu mengenai tubuh Kyoraku hingga menembus perutnya. Dan rupanya orang yang telah melancarkan serangan tiba-tiba itu tiada lain adalah Lilebaro yang ternyata masih belum mati.
Dengan tubuh yang saat ini tengah menumbuhkan kembali kepalanya, Lilo pun dengan lantang kembali mengatakan bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa dikalahkan hanya dengan bangkai saja. Karena bagaimanapun dirinya adalah seorang pembawa pesan dari dewa. Pada awal chapter 650 ini memperlihatkan Lilo Baro yang tengah berada pada wujudnya yang baru. Sambil menatap Kyoraku yang saat itu tengah terkapar di bawahnya, Lilo pun mengatakan bahwa dirinya akan membawa keputusasaan kepada Kyoraku. Di sisi lain, melihat kemunculan Lilo Baro di hadapannya lantas membuat Kyoraku tidak menyangka bahwa ternyata Lilo masih hidup setelah menerima serangan bankainya. Sambil masih terkapar di atas lantai, Kyoraku pun mengatakan bahwa hal itu membuatnya merasa seolah sedang dipermainkan. Mendengar hal itu, Lilo Baro pun lantas menyombongkan kekuatannya tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan makhluk yang abadi. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa sebagai pelayan dewa, dirinya akan menghukum semua pendosa yang berani menantang dewa. Sambil berkata seperti itu, Lilo pun kini tampaknya akan segera bersiap melancarkan serangan balik kepada Kyoraku. Dan benar saja, dengan hanya mengangkat tangannya, dirinya mampu menciptakan sebuah tembakan berupa laser yang sangat besar. Terlihat serangan yang sangat dahsyat itu nyatanya juga mampu membelah tanah dan bangunan yang berada di sana. Kemudian setelah dilancarkannya serangan tersebut, tampaknya kini Lilo Baro kembali kehilangan jejak dari Kyoraku dan mulai mencarinya lagi. Sambil mengamati sekitarnya, Lilo pun memuji kehebatan Kyoraku yang saat ini masih mampu bergerak setelah mendapatkan lubang di tubuhnya. Sementara itu, Kyoraku yang telah berhasil menghindari serangan dari Lilo Baro rupanya saat ini tengah bersembunyi di balik sebuah bangunan. Sambil menahan lukanya yang cukup parah, Kyoraku pun mengungkapkan bahwa saat ini dirinya benar-benar telah kehabisan cara untuk melawan musuhnya. Terlebih dengan kondisinya yang saat ini sudah hampir sekarat, Kyoraku pun hanya bisa pasrah untuk menerima semua kenyataan ini. Di sisi lain, mendengar hal itu, roh Zanpaanya Ohana yang terus bersama Kyoraku kini mulai mencoba menenangkan. Dengan menyuruh Kyoraku untuk menutup matanya, tampaknya saat itu Ohana bermaksud membawa Kyoraku menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Mendengar roh Zanpaanya berkata demikian, dengan kondisi tubuhnya yang sudah tak mampu bangkit lagi, Kyoraku pun perlahan mulai menutup matanya. Dan seiring dengan ditutupnya mata itu, tiba-tiba saja Kyoraku mendengar sebuah suara yang memanggil-manggil namanya. Dan rupanya orang yang telah memanggil-manggil namanya itu adalah wakil kaptennya Nanao Issei. Sambil menarik paksa baju Kyoraku, Nanao pun mencoba membangunkan Kyoraku yang saat ini mulai tidak sadarkan diri. Kemudian setelah Kyoraku mulai terbangun dari ketidaksadarannya, kini secara tiba-tiba Nanao meminta kepada Kyoraku untuk segera memberikan Zanpakuto miliknya. Seolah dirinya tahu akan sebuah rahasia yang telah disembunyikan oleh Kyoraku. Dengan sangat bersikeras, Nanao juga menyuruh Kyoraku untuk melupakan janji yang dibuat antara Kyoraku dan ibunya. Di sisi lain, mendengar hal itu sontak membuat Kyoraku yang sudah terbangun pun terkejut. Karena menurutnya seharusnya Nanao tidak mengetahui tentang rahasianya di masa lalu. Terlebih rahasia antara dirinya dan juga ibu dari Nanao. Kemudian di tengah percakapan yang penuh misteri itu, tiba-tiba saja dari arah belakang Nanao kini telah muncul sosok Lilo Baro. Mengetahui bahwa saat ini sang wakil kapten juga telah hadir di sana, membuat Lilo Baro pun memutuskan untuk segera menghabisi mereka berdua sekaligus. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, saat ini Lilo Baro pun mulai kembali melancarkan serangannya. Terlihat serangannya itu dengan dahsyat mampu membinasakan segala hal yang dilewatinya hingga hancur. Sementara itu, Kyoraku dan Nanao yang rupanya telah berhasil kabur dari serangan Lilo Baro, saat ini mereka berdua tengah bersembunyi di dalam sebuah bayangan. Dan di dalam bayangan itu, Nanao pun mengakui bahwa dirinya telah sedikit mengetahui kebenaran tentang ibunya selama ini. Di sisi lain, mendengar hal itu, Kyoraku pun akhirnya memutuskan untuk mengabulkan keinginan dari Nanao tersebut. Dengan memanggil Kyokotsu yang merupakan salah satu roh Zanpakutonya, kini Kyoraku pun berencana untuk mengembalikan Zanpakuto milik Nanao yang selama ini disembunyikan olehnya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira seperti apakah rahasia di balik Zanpakuto milik Nanao yang selama ini disembunyikan oleh Kyoraku? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang.
So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.